Oke guys, what's up? Balik lagi sama gua di sini. Hari ini kita lagi di boarding school. Nggak ada yang, kita lagi di AHM nih, di training centernya Honda bersama Babang Jody. Jadi gue diajakin Jody buat ngecek, buat ngeliat CBR 600 yang paling baru. Yang jujur gue pengen banget, tapi setelah tahu harganya agak langsung ngedown sih dikit. Cuma yaudah, nanti kita lihat motornya. Sekarang gue sama Jody lagi mau lihat RCV. Ini motor sedih karena kayak sepi gini, terus kayak sendirian aja gitu motornya. Gila ya. Ini kayak motor yang buat di test ride juga sih. Gila, ini motor harga 7 miliar. Enggak aneh-aneh kalau Honda bikin motor. Cuma Honda yang bisa begini. Bikin motor yang aneh-aneh. Iya. Dari dulu. Gokil sih. Gila, kebayang gak ya sih ini motor yang dipakai Marquez tapi buat harian, lu bayangin. Gila, 7M. Dan di Indonesia belum ada yang punya kan ya? Enggak. Belum. Atau mungkin sengaja dijual mahal biar nggak ada yang beli. Iya, betul juga. Gila, di motor belum ada yang punya cuy di Indonesia. Gila, 7M cuy. Gue bingung sih, pengen ngebahas RCV apanya yang dibahas ya. Ya udah, ini RCV gitu. Kayak terlalu banyak yang harus dibahas. Gila, tapi keren banget. Salfok emang kalau ngeliat RCV sih kalau di tempat umum gini. Oke, nanti kita lanjutin pas mau ngeliat CBR 600 nya. Tapi kan ini kayak lagi dijadwalin gitu, jadi nggak bisa langsung masuk. Kita harus nunggu dulu, makanya nanti kita ini sama Jody juga. Nanti ada Raka, ada Bram, ada siapa lagi sih, ada si Blue Rizky. Kita lihat aja. Sekarang kita lihat motornya kayak apa sih CBR 600 yang paling baru. Karena yang kayak kalian tahu, kalau kalian di Instagram kan gue emang demen banget sama CBR 600 baru ini. Dan kayak salah satu wishlist gue sih sebenarnya CBR 600 RR yang baru ini. Cuma yang nggak tahu lah, wishlist ya boleh lah, belinya mah nggak tahu kapan, mungkin 20 tahun lagi kali ya, karena harganya gokil sih. Udah lah, ntar kita lihat aja motornya ke dalam ya guys. Oke, kita ke lantai atas. Mau ngelihat CBR-nya yang baru. Assalamualaikum. Langsung disapa sama motor-motor ini yang baru. Ini CBR 2.5 baru. CBR 150 sampai yang CBR 1000-nya juga ada. Ntar kita lihat detailnya. Sebenarnya ini sih cita-cita gue, wishlist gue, tapi ntar kita lihat nanti aja yang bagian mogenya. Nih sekarang ini ada yang CBR 150-nya yang baru. Ini gue juga baru lihat langsung sih. Ya kalau di samping-sampingin mirip sih emang. Depannya tuh mirip banget. Sekilas sih mirip banget, tapi ini kalau udah dari mulai ke samping udah lumayan beda. Jadi di tangkinya pun bentuknya mirip, tapi nggak sebesar yang kakaknya. Terus fairing samping juga agak beda, nggak sama kayak yang kakaknya. Terus bodi belakang dia ada kayak air funnel gitu, yang di CBR 2.5 RR, tapi yang di sini nggak ada. Tapi ini sih ini gue salfoknya kesini mulu guys. Gila, CBR 600 RR gokil sih. Nah jadi ini tuh mirip sama kayak punya gue, si Cece, depannya mirip. Tapi kalau misalnya si Cece itu dia nggak terlalu nekuk banget. Udah cocok Jat sama bajunya Jat? Ada matching. Widih. Jadi inilah dia jagoan mama. Lampunya lebih tipis daripada yang sebelumnya. Terus sekarang ya kalian lihat udah ada sayapnya. Ini udah nyatu ke bodi, jadi nggak bisa dicabut-cabut. Pelek masih sama yang lama, kayaknya pengereman juga sama, bodi belakang juga sama semua sih yang lama. Tapi memang lebih keren sih daripada yang HRC-nya. Gue lebih suka yang warna ini. Mungkin kalau misalnya dulu yang 2013 pas gue punya ada yang warna kayak gini, gue pasti ngambil yang kayak gini, bukan yang HRC. Knalpotnya juga masih undertail, bahkan lampu belakangnya masih sama kayak si Cece. Pokoknya di belakang sama. Nah tapi tangkinya ini, bentuk tangkinya udah beda, nggak sama kayak yang lama. Dimensinya jadi lebih besar kalau dari sini. Dari si Cece jadi lebih gede. Nah ini juga nggak tahu nih. Ini tadi jadi dinaikin. Ini kayak udah diturunin sih harusnya. Yang dulu juga CBR gue lama nggak kayak gini, jadi di atas gini. Tapi kayak diturunin. CC juga dulu gue turunin, tapi turunnya lebih jauh dari ini. CC dulu.
Nah ini LCD-nya sekarang udah TFT, modenya udah banyak. Sekarang nih udah banyak juga nih tombol-tombolannya. Beda banget sama Saber yang dulu. Nah ini sekarang stop ininya udah begini modelnya, udah nggak yang merah biasa, tapi ini udah yang langsung apa sih 3-in-1 ya namanya ya. Sebenarnya beda depannya sih, dari taki sampai ke depan tuh beda semua. Soknya pun kayak sama deh. Nah ini yang lucu sih sebenarnya, bikin orang pada nggak suka tuh ini. Lampu sennya kenapa ada di sini gitu ya. Padahal menurut gue bagusnya tuh tempel di sini atau langsung integrated ke body, itu lebih bagus sih. Tapi gue tetap pengen banget nih motor. Ini tuh kalau nggak salah price listnya tuh 550 juta. Gokil ya. Ini coba sekarang kita lihat kakaknya. Coba Jot, naik Jot. Bede. Jody lagi naikin motor 1,2 miliar. Gila. Oh ya, gigi 4 299. Iya. Bener. 214 horsepower. Di motor gigi 4 ya udah 300 km per jam coy. Kebayang gak tuh gigi 6 nya? 113 ya? Bukan di atas 115 ya? Lupa gue. Pokoknya penting harus powernya sih di atas 200. Tapi kayak di USBK belum keluar deh, belum turun. Udah? Emang udah? Udah ya? Di USBK udah turun ya? Kemarin udah turun. Sama S1000 RR aja kayak masih ya setara lah ini sekarang. Aslinya kan Saber 1000 RR sama S1000 RR agak jauh lah ya kastanya. Kalau sekarang sih udah naik. Jadi ini dia kakaknya si Fireblade. Sebelumnya kayak Saber 1000 belum dipanggil Fireblade lagi dah. Ini baru dipanggil Fireblade. Kayaknya ini kayak bener-bener yang paling topnya sekarang. Knalpotnya udah akra. Nah ini yang sebenernya gue lumayan suka kalau dicabut. Dia mirip banget sama Panigale. Cuma Panigale kan kayak lebih muter gitu ya. Tapi kalau ini dan Panigale bolong, tapi ini enggak. Bagus banget lampu belakangnya. Gue suka banget nih sama lampu belakangnya. Kalau lampu depan sih ya cakep lah ya. Nah ini juga udah ada wingnya, bisa masuk tuh. Gokil ya. Sebenarnya kalau misalnya Saber 600 yang itu sama kayak gini sih gila sih. Gue bisa gila kayak. Nah kalau ini harganya 1,1 M. Kalau yang Saber 600 saya itu 550 juta. Jadi kalau kalian bukan kaum mending-mending ya udah beli itu. 150 ya 40 sekarang. Wow. Ini cuy 40 juta sekarang. Yang ini 70 ya kalau nggak salah. Ini 70 SP. Yang SP 70. Yang udah sama quick shift dan lain-lain lah. Shift atas bawah. Atas bawah. Keren nih. Honda bikin motor tuh emang nggak nanggung sebenarnya. Cuma kadang-kadang harganya aja sih yang agak sakit jiwa. Oh ini ada yang jelasin ya. Oh nanti kita briefing. Nanti ada briefing lagi. Oh, enggak, ini lap time nih. Betul lap time. Nah, kalau ini kan speedometer. Kalau untuk lap time sebenarnya tinggal mencet ini aja. Tuh dia akan otomatis. Ini juga ya. Kalau mau berhentiin ditahan. Ini apa aja? Ini P power, T torsi, W B itu Wait. engine brake. W itu Engine W brake. bukan. W itu wheel control wheel. sih lebih tepat. Gue ada gini kontrolnya. Apa ya W itu? Kayak bukan deh. Nah Nih. itu Oh ada sel. triknya. Ini kebetulan lagi pakai mode 3. Mode 3 powernya level 5, T-nya torsinya level 8, W itu apa tuh? Level 3, EB-nya engine brake level 1. Ini maksimal semua ya, paling tinggi ya 5831. Kayaknya gue Kurang rasa tahu. Kayaknya enggak deh. kayaknya enggak deh. Bisa dipencet nggak? Bisa. Nih user, kalau user tuh ya terserah lu. Ini Ininya settingan semuanya. lu ya. Nah, settingan rider. Terus Ini user settingan 2. Jadi memorinya dia banyak sih. Nah, ini mode 1. Oh, Nggak tapi tahu. udah otomatis kayaknya dari setting 1 2 1 Iya, ini settingan default. Oke. Mode 1 2 3 settingan default. Kalau user settingan kita. Cuman bisa di-save juga. Oh ini juga. Ini Udah versi ABS guys. Ini udah versi ABS. udah jalan 1000. Berarti motornya udah Kayaknya dari Jepang di riding ke sini. Iya, mungkin. Dari Jepang dibawa. 1000 ya. Udah Oke 1000. deh. Iya kilometer Nanti kita 1200. lihat briefingnya aja langsung. Nih kayak gue bilang nih tangknya lebih besar daripada si Cece. Jadi berasa kayak
Power lebih besar sih ini. karena dia harus Jarak. jalan. Nah, ini juga bentukan ininya Ini berapa kilo? udah Iya. apa ya, udah Revisi direvisi lagi ini karena tadinya nggak kayak gini. Yang lama tuh lebih tegap gitu. Ini lebih aerodinamis sekarang. angka RPM-nya ya. Nah, terus cover ini sekarang Kalau ini buat bensin. Iya. udah sampai sini. Rata-rata. Nih covernya nih. Ini udah cover semua. Ini rata-rata ini. Kalau yang si Cuce dulu tuh dia nggak ada begini. Ketika lo ngegas Oke, dia cuma langsung ketutup sama body ini. untuk Tuh. mencari Oh, iya. apa tuh namanya, gue bingung cara Real time-nya. ngejelasinnya. Iya, Iya, real- gue secara bingung real cara time. ngejelasinnya. Gue baru sadar Ini juga ternyata ini tidak Jadi yang berubah cuma tangki, pairing sama listrik. quick shift. Emang belum? Elektronik. Gue pikir Opsional. sudah. Opsional. Untuk 550 juta sih harusnya menurut gua sih udah termasuk quick Opsional. shift. Harusnya. Kalau harga segitu nggak bisa. Nggak, gua sebagai sebagai owner sebelumnya gua nggak terima, Jot. Untuk harga segini harusnya udah quick shift, guys. Ini harusnya udah quick shift. Masa 550 juta kalau nggak quick shift kayak kurang aja gitu. Ini sih, ini agak mengganggu sih. Kenapa kamu di sini, sayang? Kenapa kamu di sini, Beb? Ini gue mau ini secret. Kenapa? Ih, kenapa nggak dipakein spionnya saya bayar 1000 ke sini? Ya mungkin karena kita bukan desainer Honda jadi terima aja, Jot. Gila, tapi ini wingnya sih sedih sih ini. Kalian kalau ini harus beneran pakai frame slider sih. Gila. Nah, jadi sekarang itu udah TST full LCD. Oh. Ya. Mode-modenya banyak. Di modenya udah banyak. Hazard udah ada dari dulu hazardnya. Ya, terus ini sekarang lapnya di sini. Sebelumnya tuh sabar gua ada ini tuh buat ngedim. Nah, kalau sekarang udah pindah ke sini. Dimnya di bawah. Lampu dimnya di bawah, udah nggak di sini lagi. Kayak tangki lebih besar, belakangnya sama semua, nggak ada beda. Lampunya sama, sampai ininya udah sama semua sama yang lama. Coba beda lampu ini, dia udah sekarang udah LED. Yang sebelumnya punya gue itu belum. Arm semua sama. Apalagi ya? Sebenarnya benar-benar bikin mahal itu elektrikalnya aja sih. Sama fairing depan kali. Mungkin fairing depannya itu harganya 250 juta mungkin. Jadi gue tujuan gue kesini itu sebenarnya buat nge-review ini aja, buat nge-review Saber 600 ini aja. Karena jujur yang lain gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu peduli. Ini paling keren udah. Semoga harganya turun, gue bisa beli, amin. Dah, kita udah selesai ngebahas ini. Ya pakai keren. Gue lagi ngeliat kakaknya aja sekarang, gue kita detailin kakaknya aja sekarang. Kakaknya tuh mirip ya, depannya tuh mirip, depannya bener-bener mirip sama yang sama D-nya 600. Ini yang Saber 1000 Triple R SP. Kayak di Indonesia yang baru masuk sih yang SP-nya, belum yang versi standar. Nah, yang SP tuh dia udah pakai udah full O'Hlins depan belakang, udah Brembo udah pasti. Knalpot juga udah pakai Akrapovic. Nih sebenarnya Akrapovic-nya ya kolaborasi sama Honda sih. Sebenarnya ada lagi yang buat yang aftermarket dari Akrapovic. Nah, kalau ini kan bener-bener ngikutin regulasi juga, makanya dia bikinnya seperti ini. Kalau yang buat balapnya ada lagi beda, jadi dia nggak pakai knalpot yang ini, beda lagi. Terus nih lampu belakangnya mirip Panigale banget, dikit. Tapi kalau misalnya sekilas kayak gini sih, kayak bentukannya mirip Panigale, tapi nggak mirip, gimana ya, begitulah. Ini udah LED, ini juga panjang banget cuy, lihat deh. Ini kalau kalian lihat, ininya panjang banget. Ini lebih dari tangan, sejengkal tangan gua. Kalau misalnya ada yang beli terus nyopot ini sih batu kerikil sampai ke depan kayak feeling gua. Karena lihat aja nih. Nih ya. Bodinya nih ujungnya di sini, bannya masih di sebelah sini. Gila ya. Terus apa lagi? Pokoknya ini bener-bener full revisi dari yang versi sebelumnya juga, yang kayak punya si Fadil Isani. Ini beda lagi, revisi semua. Velg palangnya mirip sama si adeknya Saber 600 nya, mirip dia si palangnya. Terus ini juga, wah, ini elektrikalnya lebih gila daripada yang lama. Ini udah quick shift atas bawah semuanya deh. Ini pokoknya ini udah paket komplit untuk yang Saber 1000 SP, ini udah paket komplit. Nah, terus ini juga udah full TST, tapi gue nggak tahu nih, nggak bisa dinyalain kayaknya. O'Hlins-nya udah pakai yang elektrik, jadi ini semi elektrik kalau nggak salah katanya.
Jadi nggak full elektrik, tapi kayak kalian bisa adjust dengan di dashnya atau di ininya bisa kalian adjust si shocknya. Ini shock belakangnya juga kalau nggak salah elektrik deh. Iya kalau nggak salah. Oh enggak, yang shock belakangnya enggak. Iya. Shock belakangnya udah elektrik juga. Ini ada kabelnya nih buat nge-adjust dalam sini. Gua nggak tahu ini yang TTX apa yang apa. Nah ini menurut gua agak missing sih, karena agak bolong gini walaupun ada cover gini. Ini kalau nggak salah tuh kayak biasanya buat box nggak tahu nih apa ya, box apa ya, agak kurang ketutup. Ini sih gua tuh paling demen ngelihat mesin kayak gini nih, bersih tapi kayak keker gitu ya. Kalau kayak tetap kelihatan gitu, jadi kalau ditutup banget malah kurang bagus menurut gue. Jadi kalau kayak gini tuh kelihatan banget keker gitu mesinnya, kalau dari samping kelihatan keker banget. Dia juga sistem pendinginannya udah pakai oil cooler juga, terus ada radiatornya juga, jadi dua. Dia udah ABS tuh, kabelnya ribet banget di dalam situ. Lampunya kecil banget, lampunya kayak CB 600 tapi kecil banget ini. Terus si ininya, funnelnya gue nggak tahu nih beneran berfungsi apa tidak, tapi kayak sih iya. Oh iya bener, dia dari ini langsung ke airbox, ke filter. Ada ini ram air namanya. Gila sih ini, tapi tangkinya mantep gila. Oh ini udah asli. Kalau yang 1000 langsung tangki, nggak pakai kondom lagi. Ini uang kondom. Ininya udah full, udah asli tangki dari besi. Karena kalau yang CBR 600 RR itu tetap masih dari kondom, nggak langsung. Kalau ini udah full. Tombolnya juga banyak banget lihat ini. Kalau kalian yang buat daily user sih pusing sih ini. Klaksonnya mana, ininya mana ya. Oh ini bisa, kalau ini udah sekalian sama lap sama buat ngedim. Kalau yang sebelumnya enggak. Jadi apakah kita beli motor ini aja? Apakah Anda tertarik? Enggak. Mungkin kalau yang ini yang 1,5 miliar sih gue pengen sih. Kalau ini 1,5 miliar gue mau. Tapi kalau misalnya yang itu yang 1,5 miliar gue agak mikir juga sih, nggak terlalu kayak. Jadi sekarang itu line up-nya ada yang CBR 1000 Triple R SP, ini CBR 2,5 RR SP, ini yang CBR 150 sama CBR 600. Itu si Raka lagi nge-review dulu. Tapi jujur ini keren banget sih warnanya. Gue paling suka RWB yang ini. White blue-nya Honda banget kayak gini. Dan ini juga horsepower-nya udah di atas yang sebelumnya, udah nggak yang kayak sebelumnya horsepower-nya lebih tinggi daripada CBR 2,5 RR biasa. Yang SP itu harganya juga lebih mahal, makanya dia lebih kenceng motornya. Mungkin kalau kalian belum nonton video test ride-nya di Raka ada di Jakarta Roads, gue karena nggak bisa test ride motornya. Dari 4 motor ini, dari sportnya punya Honda, CBR keluarga CBR ini, semua itu punya satu kesamaan semua, mau cc berapapun. Dia itu sama ini nih, total control. CBR semua CBR-nya itu paling enaknya apa? Handlingnya juara. Mau dari yang 150, 250, 600 sampai yang 1000-nya pun semuanya enak handlingnya cuy. Nah kalau di segmen 150 mungkin CBR ini nggak paling kenceng, masih dari 15 gitu ya. Tapi kalau CBR 2,5 RR ini salah satu yang paling kenceng di kelasnya sekarang. Untuk 2 silinder, bukan yang 4 silinder ya. Kalau 4 silinder ya ZX25 masih menang. Jadi ini motor udah handlingnya enak, powernya juga kenceng. Kalau si CBR 600 RR itu powernya ya masih lumayan, gak yang paling atas tapi menengah lah sekarang dibanding kelasnya yang lain seperti R6 baru atau ZX636 gitu. Tapi ini handlingnya tetap paling juara menurut gua. Ini handling paling enak. Ini Jody lagi nge-review si CBR 1000 Triple R. Nah kalau ini, kalau dilihat dari spek dari kertas, CBR 1000 Triple R ini adalah yang paling sekarang itu yang paling high end lah, udah paling atas di kelas 1000 cc. Karena horsepower-nya juga kayak tadi Jody bilang tuh horsepower-nya tuh di atas 200 lah ini motor, makanya lebih gila. Kalau misalnya gua sih kalau dikasih ini 1,5 miliar gue pasti belinya ini daripada yang itu. Ini 1,5 miliar, ini 1 miliar. Honda emang juara sih. Honda paling gila kalau bikin motor tuh nggak nanggung gitu. Jadi sekarang itu Honda gitu kayak CBR 600 ini dibikinnya udah kelasnya tuh kalau di Indonesia udah yang premium lah. Honda tuh lagi bikin motor yang premium. Apalagi ini kan CBR 1000 Triple R ini
kelasnya bukan 1000 cc biasa gitu, tapi yang premium. Udah kayak model-model ke Italian lah nih motor-motor Honda sekarang. Oke, sekarang kita udah mau pulang. Kita mau balik dulu, udah selesai semuanya. Semoga kalian suka videonya. Nih gue mau balik sama Jody. Dah. Lu bareng siapa? Oke, kita balik dulu. Sampai jumpa, bertemu lagi. Nanti kita tunggu aja kalau ada motor. Oh iya salah, gue nggak nyetir, lupa. Ada supirnya hari ini. Tadi supirin sama Jody. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys for watching. Cigar Motovlog out.